Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang Bapak sayangi, semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, yang mana pada minggu kemarin kita menggunakan buku LKS. Untuk pertemuan hari ini kita juga menggunakan buku LKS. Kita lanjutkan pembelajaran bab 2, kombinasi gerak dalam permainan bola kecil, yang mana minggu kemarin kita pelajari gerak lokomotor dan non lokomotor, kemudian kombinasi gerak dalam permainan kasti, kemudian kombinasi gerak dalam permainan bulu tangkis. Untuk hari ini kita lanjutkan kombinasi gerak dalam permainan rondes, yang mana mungkin di dalam buku paket kita sudah juga mengenal permainan rondes. Yang mana rondes itu adalah permainan yang dilakukan menggunakan bola kecil dan kayu pemukul, serta dimainkan oleh dua regu atau dua tim. Satu regu sebagai petai pemukul dan yang lainnya sebagai petai penjaga. Tiap regu terdiri dari 12 orang pemain. Jadi jangan sampai anak-anak tahu jumlah regunya dalam permainan rondes. Jadi satu regunya 12 orang, yang mana permainan ini mirip dengan permainan softball dan juga mirip dengan kasti. Oleh karena itu permainan rondes dianggap sebagai dasar permainan softball atau kasti. Permainan rondes ini dimainkan di lapangan yang berbentuk segi 5, yang mana panjang setiap sisi itu 15 meter. Setiap sudut lapangan terdapat base atau tempat hinggap. Jadi tempat hinggap dalam permainan rondes dikenal dengan nama base, yang tulisannya base, yaitu ada bis 1, bis 2, dan bis 3, bis 4, dan bis 5, yang mana bis 5 itu disebut juga home base. Jadi bis 5 dinamakan home base. Kemudian terdapat pula tempat untuk melambungkan bola yang disebut dengan pitcher plate. Permainan rondes terdapat beberapa gerakan dasar dikombinasikan menjadi rangkaian gerak. Berikut gerak yang ada dalam permainan rondes. Gerak dasar permainan rondes itu di dalam rondes juga ada lari. Dalam permainan rondes ada dua cara berlari perlu dikuasai. Pertama, berlari lurus dengan cepat. Yang kedua, berlari zigzag atau berbelok-belok. Yang kedua, B, gerak memukul, yang mana dalam gerak memukul dalam rondes itu adalah adanya ayunan lengan. Pukulan dengan ayunan itu sering dikenal dengan nama swing, dan pukulan tanpa ayunan itu namanya ban. Pukulan tanpa ayunan atau ban tadi adalah pukulan yang hanya menyentuh kayu pemukul dengan bola tanpa mengayun kayu pemukul. Pemukul hanya menunggu bola mengenai kayu pemukul sehingga pantulan bola jatuhnya dekat dengan pemukul. Pukulan tanpa ayunan atau ban ini merupakan suatu gerak untuk mengelabui regu penjaga. Kemudian yang ke C atau yang ketiga, masih gerak dasar dalam permainan rondes, itu ada gerak melempar. Gerak melempar pun terbagi ada 3 macam. Ada melempar kepada pemukul, ada melempar bola kepada kawan, dan yang ketiga melempar untuk mematikan lawan. Kemudian seterusnya ada gerak menangkap. Jadi dalam rondes ada juga gerak menangkap. Gerak menangkap juga ada 3 bagian. Menangkap bola lambung, yang kedua menangkar, dan yang ketiga menangkap bola menyusur tanah.
Itu 3 bagian dalam menangkap bola dalam permainan rondes. Kemudian bermain rondes sederhana. Permainan rondes membutuhkan ketepatan dan melempar ataupun menangkap. Oleh karena itu, perlu dilakukan latihan kombinasi melempar dan menangkap secara serius dan rutin agar dapat menangkap dan melempar dengan tepat. Selain menguasai kombinasi gerak dasar permainan rondes, maka dapat dimainkan permainan rondes secara sederhana di sekolah. Yang mana langkah pelaksanaan permainannya sebagai berikut. Pertama, siapkan lapangan, peralatan yang diperlukan. Yang kedua, dibagi kelas menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok menentukan tugas masing-masing. Regu penjaga menentukan pelambung dan penjaga belakang. Regu penyerang menentukan urutan pemukul. Jumlah pemain tiap regu menyesuaikan jumlah per kelas, jumlah anak yang ada di dalam kelas. Kemudian buat lapangan sesuai dengan kondisi sekolah. Lakukan pengundian siapa yang menjadi regu pemukul dan siapa yang menjadi regu penjaga. Kemudian berhati-hatilah menggunakan tongkat pemukul. Arahkan pukulan bola dengan benar sehingga tidak mengenai teman. Yang mana kriteria penilaiannya? Untuk pertama, nilai 1 diperoleh jika anggota regu pemukul berhasil mencapai base dalam sekali pukul. Sedangkan nilai 2 diperoleh jika anggota regu penjaga berhasil mematikan regu pemukul. Nilai 3 diperoleh jika anggota regu pemukul berhasil sampai ruang bebas dalam sekali pukul atau dikenal dengan nama home run. Oke, demikian aja untuk masalah permainan rondes. Bapak rasa cukup sekian aja penjelasan yang Bapak sampaikan. Selanjutnya anak-anak langsung mengerjakan soal pilihan ABC yang uji kompetensi. Uji kompetensinya cukup anak-anak kerjakan sampai dengan nomor 10. Jadi kerjakan 10 soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Jadi kerjakan sesuai dengan perintah, yang mana beri tanda silang X pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang anak-anak anggap benar. Jadi langsung kerjakan di buku LKS-nya, dan Bapak minta buku LKS-nya yang dikumpul ke sekolah. Jadi anak-anak cukup menyilang di buku LKS-nya masing-masing. Demikian saja, lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.